Perkenalkan, nama saya Paskaria Rika, NIM saya 201041717146. Saya dari kelas A2, semester 4, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang managing service. Yang pertama adalah mengelola layanan keunggulan. Sifat produk jasa yaitu ide, identitas fisik atau barang, layanan, atau kombinasi. Dari ketiganya itu adalah elemen pertukaran untuk memuaskan tujuan individu dan bisnis. Jenis-jenis produk yang pertama ada barang, yaitu produk fisik dengan bentuk dan zat. Yang kedua yaitu jasa. Jasa yaitu produk non-fisik, biasanya melibatkan pertunjukan. Dan yang ketiga ada produk konsumen, yaitu yang digunakan oleh konsumen untuk mereka penggunaan sendiri dan kepuasan. Dan yang keempat ada produk bisnis, yaitu yang digunakan dalam menjalankan bisnis atau dalam pembuatan dari produk untuk dijual kembali. Produk jasa adalah ketika sebuah bisnis menawarkan layanan dan produk atau barang bersama-sama sebagai prakteknya. Ini juga disebut campuran layanan baik, dan itu dapat merujuk ke berbagai jenis bisnis di semua industri yang berbeda. Layanan berbeda dari barang atau pabrikan. Produk dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama adalah pelanggan jasa terlibat dalam proses produksi. Yang kedua, barang-barang manufaktur dapat ditempatkan pada persediaan, sedangkan output layanan tidak berwujud, tidak dapat disimpan. Apa itu penyediaan layanan? Beberapa telah mencoba untuk mendefinisikan pekerjaan jasa sebagai pekerjaan non-pertanian dan non-manufaktur. Yang lain juga telah mengecualikan pekerjaan pemerintah. Pendekatan ini mencakup operasi seperti hotel, restoran, perbaikan, hiburan kesehatan, pendidikan, real estate, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan layanan profesional seperti hukum, teknik, arsitektur, keuangan, dan periklanan. Perbedaan antara manufaktur dan layanan yaitu organisasi manufaktur adalah mereka yang memproduksi fisik. Organisasi jasa menghasilkan keluaran non-fisik seperti layanan medis, pendidikan, atau transportasi yang disediakan untuk pelayanan. Layanan juga mencakup penjumlah barang dagangan. Meskipun barang dagangan adalah barang fisik, perusahaan juga melakukannya dengan tidak memproduksinya tetapi hanya menjualnya sebagai layanan kepada pelanggan. Toko retail seperti Matahari dan Robinson adalah contoh organisasi layanan. Terlepas dari perbedaan antara perusahaan manufaktur dan jasa yang mereka hadapi, masalah operasi yang serupa yaitu setiap jenis organisasi perlu diperhatikan penjadwalan. Organisasi manufaktur dan jasa harus mendapatkan bahan dan perlengkapan. Kedua jenis organisasi harus diperhatikan kualitas dan produktivitas agar dapat bersaing. Selanjutnya yang kedua adalah mengelola keunggulan layanan dan memahami kualitas layanan. Apa yang dimaksud dengan serviqual? Yaitu pengembangan dan penyempurnaan. Kualitas layanan atau serviqual yaitu instrumen penelitian multidimensi yang dirancang untuk menangkap konsumen, harapan, dan persepsi dari sebuah layanan. Kualitas layanan dibangun di atas penyangkalan harapan. Paradigma yang secara sederhana berarti pelayanan kualitas dipahami sebagai sejauh mana ekspektasi kualitas para konsumsi konsumen dikonfirmasi atau disangkal oleh mereka yang sebenarnya persepsi tentang pengalaman layanan. Tangibles yaitu penampilan fisik, fasilitas, peralatan, personil, dan informasi bahan. Keandalan yaitu kemampuan untuk melakukan layanan akurat dan terpercaya. Tanggung jawab yaitu kesediaan untuk membantu pelayanan dan memberikan layanan secara cepat. Jaminan kombinasi dari berikut ini, kompetisi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Kesopanan rasa hormat, pertimbangan dan keramahan, sifat kontak, kredibilitas, kepercayaan, dan kejujuran staf
keamanan bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan. Empati, kombinasi dari berikut ini yaitu akses fisik dan sosial, kemudahan untuk didekati dan kemudahan kontak, komunikasi, memberi informasi kepada pelanggan dalam suatu bahasa, mereka mengerti dan benar-benar mendengarkan mereka memahami pelanggan, berusaha untuk mengenal pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka. Yang ketiga, mengelola keunggulan layanan. Service Pace dan cetak biru. Service Pace adalah model yang dikembangkan oleh Boms dan Bitter untuk menekankan dampak fisik lingkungan di mana proses layanan berlangsung. Dengan kata lain, Service Pace memacu kepada elemen lingkungan non-manusia di pertemuan layanan mana yang terjadi. Karakteristik utama dari Service Pace, lingkungan fisik sering disebut sebagai layanan. Memfasilitasi kinerja atau komunikasi layanan. Sangat penting untuk industri jasa, pariwisata dan perhotelan, dan produk perbankan. Contoh service jazz yaitu studio universal, misalnya secara efektif menggunakan service chat untuk menggairahkan pelanggan. Peran strategi dari service chat kemasan. Yang pertama adalah membuat gambar eksternal, yang kedua menetapkan harapan, yang ketiga membantu kinerja penyediaan layanan, dan keempat tata letak fisik dan desain fungsi. Yang kelima, menyarankan peran, perilaku, dan hubungan. Yang keenam, dibedakan dari pesaing. Dan yang ketujuh, memberi sinyal segmen pasar yang sesuai. Efek dari service chat pada perilaku konsumen, inisiatif loyalitas pelanggan. Nilai yang dirasakan tinggi, dapatkan harus melebihi beri, hadiah untuk kesetiaan. Manfaat perusahaan, keuntungan yang lebih tinggi memulai mempertahankan pelanggan, lebih banyak pembelian secara keseluruhan. Pembelian lebih sering, menurunkan biaya operasional, tidak ada biaya akuisisi, meningkatkan referensi perusahaan. Yang keempat adalah mengelola keunggulan layanan, rantai laba layanan. Rantai jasa atau laba adalah sebuah teori dan model bisnis yang dikembangkan oleh sekelompok penelitian dari Universitas Harvard di tahun 90-an. Ini membangun hubungan antara profitabilitas layanan pelanggan, kepuasan karyawan, loyalitas, dan produktivitas. Tautan dalam rantai layanan laba, yang pertama ada loyalitas pelanggan mendorong profitabilitas dan pertumbuhan. Yang kedua, kepuasan pelanggan mendorong loyalitas pelanggan. Yang ketiga, nilai mendorong kepuasan pelanggan. Yang keempat, produktivitas dan retensi karyawan mendorong nilai. Yang kelima, loyalitas karyawan mendorong produktivitas. Yang keenam, kepuasan karyawan mendorong loyalitas dan produktivitas. Yang ketujuh, kualitas internasional mendorong kepuasan karyawan. Dan yang kedelapan, kepemimpinan manajemen puncak mendasari kesuksesan rantai. Berikutnya, yang kelima adalah mengelola keunggulan layanan, alat berkualitas dan berlaku untuk layanan. Ada 7 alat berkualitas. Yang pertama, diagram sebab akibat. Yang kedua, diagram alir. Yang ketiga, lembar periksa. Yang keenam, histogram. Yang kelima, bagan Pareto. Yang keenam, bagan kontrol. Dan yang terakhir, diagram pencar. 7 alat kualitas baru, yaitu diagram afinitas, diagram keterkaitan, diagram pohon, diagram matriks, analisis data matriks, bagan program keputusan proses, dan diagram panah. Hubungan dengan alat lama persamaan. Keduanya grafis daripada berbasis bahasa utuh dulu. Lalu elemen dianalisis pemahaman universal atau gambar. Perbedaan, alat baru lebih relasional dan berorientasi jaringan. Alat baru mungkin membutuhkan lebih banyak latihan untuk mengembangkan kemahiran mereka harus digunakan bersama. Apa itu line? Pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan melalui terus-menerus perbaikan dalam mengejar kesempurnaan.
berusaha untuk membuat lebih banyak dengan lebih sedikit dan melakukannya secara konsisten. Bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.